Pertama-tama setelah kita memiliki installernya, kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan dan ekstrak. Lalu setelah diekstrak, kita buka installernya dan mulai kita install. Kita klik yes. Dan kita install installer ISPT PPH23. Kita klik next. Jika ingin ISPT ini bisa diakses oleh semua orang, kita pilih anyone, lalu kita klik next. Pilih tempat yang diinginkan, lalu klik next, dan install. Setelah itu klik finish. Lalu kita bisa patch update-nya. Kita klik update, klik yes, next, dan install. Dan ISPT berhasil diupdate. Lalu kita bisa mulai buka ISPT-nya untuk mengecek apakah sudah berhasil diinstal. Setelah kita copy database kosongnya, kita rename menjadi nama yang kita inginkan, yaitu PT Senyum Ceria sesuai soal kali ini. Setelah itu kita connect database tersebut ke ISPT-nya dengan cara membuka control panel. Kita klik ODBC. Ini adanya di administrative tools. Kita buka, lalu kita klik sistem, kita add yang baru, kita klik Microsoft Access Driver, kita select database, ada yang di tempat yang kita simpan tadi. Kita cek database-nya dan kita klik OK. Kita tulis PT Senyum Ceria, lalu OK. Bisa kita close dan kita connect kembali database-nya dan sudah muncul. Lalu kita klik NPWP-nya. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal dari PT Senyum Ceria yang telah diberikan oleh dosen kami. PT Senyum Ceria adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri mainan anak-anak yang beralamat di Kebagusan Raya nomor 50. Memiliki NPWP dan berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Senyum Ceria. Nah, sekarang kita bisa mulai input data PT Senyum Ceria ke dalam ISPT. Kita dapat copy NPWP-nya, lalu kita masukkan ke dalam database-nya. Kita klik OK. Nama wajib pajaknya adalah PT Senyum Ceria. Alamatnya bisa kita langsung copy aja supaya lebih simpel. Nama direktur Harjo Utomo.
Karena diminta profil penandatangan SPT-nya, kita masukkan nama direkturnya yaitu Harjo Utomo. Karena dalam soal kali ini tidak dijelaskan nama kuasa atau untuk mewakilkan penandatangannya, jadi bisa kita kosongkan ya. Jadi kita bisa langsung simpan. Oh iya, kode posnya kita isi. Karena di soal ini tidak ada kode posnya, keterangan kita isi aja 12.000. Jabatan penandatangannya kita buat direktur. Lalu kita simpan. Lalu kita masukkan username dan passwordnya yaitu administrator. Passwordnya 123. Setelah itu jika kita ingin mulai membuat SPT, kita buka SPT yang telah kita buat. Karena kita belum membuat SPT, maka kita buat terlebih dahulu SPT baru. Kita sesuaikan masa pajaknya yaitu Agustus 2015 sesuai dengan kasus kita kali ini. Kita buat dan SPT berhasil dibuat. Lalu kita buka SPT yang ada dan SPT berhasil kita buat. Di SPT PPH 2326 ini sudah terdapat menu-menu yang tersedia ya. Kita bisa lihat di sini di menu SPT PPH ini untuk membuat bukti potong atau daftar bukti potong yang kita perlukan. Di SPT Tools kita bisa hapus SPT jika kita melakukan kesalahan, kita bisa lapor data ke KPP, dan kita juga dapat menginput data kita melalui utility, referensi, dan kita bisa pilih data apa yang kita ingin input ke dalam SPT ini. Kita juga maksudnya kita bisa masukkan melalui import data. Jadi kita bisa mengimport data ke dalam SPT ini. Kita juga dapat membuat username dan password. Kita juga dapat melihat tarif yang sudah diinput di SPT ini. Dan kita juga bisa merubahnya jika ada update terbaru atau ada perubahan. Lalu pada transaksi pertama, perusahaan memiliki 50.000 lembar saham sebagai modal dan komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. Hasil RUPS memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 7.500 per lembar saham, yang mana dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Pertama-tama kita bedakan dulu ya mana yang dipotong pajak sama yang tidak dikenakan pajaknya. Yang pertama Koperasi Anugrah, porsi kepemilikannya 20%, tapi karena dia koperasi, dia dikecualikan, jadi tidak dikenakan pajak. Yang kedua PT Manunggal Jaya, porsi kepemilikannya sebesar 30%, sehingga PT Manunggal Jaya tidak dipotong PPh pasal 23. Yang ketiga Mr. Robert Brown. Dia adalah warga negara Inggris. Porsi kepemilikannya 15% dan Mr. Robert Brown memiliki SKD. Maka Mr. Robert Brown dikenakan PPh pasal 26. Tetapi karena Mr. Robert Brown memiliki SKD, maka Mr. Robert Brown dikenakan pajak sesuai P3B antara Indonesia dan Inggris. Maka kita buat bukti potongnya.
kita pilih menu SPT, kita buat bukti potong PPh pasal 26. Nah, kita buat nomor buktinya yaitu SC atau senyum ceria bulan Agustus tahun 2015, PPh 26. Tanggal pemotongannya itu adalah pada saat hasil RUPS diumumkan ya. Berarti tanggal 20 Agustus 2015. NPWP-nya karena Mr. Robert Brown warga negara Inggris, kita asumsikan aja kalau Mr. Robert Brown tidak memiliki NPWP. Kita isi aja 000. Nama, lalu kita isi jumlah penghasilan brutonya adalah 15% dikali 50.000 lembar, 15% dikali 50.000, 7.500 dikali dividennya sebesar 7.500. Hasilnya 56.250. 56.250. Tarifnya, karena Mr. Robert Brown memiliki SKD, maka kita sesuaikan dengan P3B Indonesia dengan Inggris, yaitu tarifnya dikenakan sebesar 15%. Selesai, jadilah PPh yang dipotong sebesar 8.437. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah ex corporate dari Jerman. Porsi kepemilikannya sebesar 25%. Berarti termasuk substantial holding dividend. Dan ex corporate memiliki karena ex corporate memiliki SKD, maka kita menyesuaikan dengan tarif P3B yaitu sebesar 10%. Bisa lihat di tax treaty antara Indonesia dengan Jerman. Lalu kita bisa mulai mengisi bukti potong kembali seperti yang tadi. Kita ubah aja langsung nomor bukti potongnya yaitu senyum ceria 08. Tanggal pemotongannya sama seperti yang tadi, tanggal 20 Agustus. NPWP-nya kita asumsikan aja dia tidak memiliki NPWP karena dia warga negara asing. Dan namanya kita isi ex corporate di Jerman. Jumlah penghasilan brutonya kita hitung lagi sebesar 25% dikali 50.000 dikalikan lagi 7.500. Sebesar dividennya itu sebesar 93.750. Nah, tarifnya bukan 20%, tetapi mengikuti P3B, yaitu sebesar 10%. Bisa lihat sendiri di P3B Indonesia Jerman.
Maka hasil PPh yang dipotong adalah 9.375.000. Lalu kita simpan dan berhasil. Selanjutnya Z Company dari USA. Di sini porsi kepemilikannya sebesar 10% dan tidak memiliki SKD. Maka karena Z Company tidak memiliki SKD, kita menggunakan tarif domestik sesuai Undang-Undang Perpajakan, yaitu sebesar 20%. Kita langsung input aja ke ISPT kita bukti pemotongannya ya. Ini adalah transaksi ketiga. Kita ubah, yaitu PPh 26. Tanggal pemotongan tetap sama, yaitu tanggal 20 Agustus sesuai dengan tanggal RUPS-nya. Nama WP-nya adalah Z Company. Kenapa nih? Z Company. Asumsikan aja untuk MPWP-nya dia tidak memiliki MPWP. Kita isi 00. Namanya Z Company. Alamatnya di USA. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 10%, berarti 5.000 lembar saham dikalikan dengan 7.500. 37.500 dividen yang diterima oleh Z Company. Tarifnya sebesar 20% sesuai dengan Undang-Undang PPh kita. Maka pajak yang dipotong sebesar Rp7.500.000 atas dividen yang diterima oleh Z Company. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya, transaksi yang kedua, perusahaan juga melakukan pinjaman uang kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk pemotongan PPh 23 atas bunga pinjaman dipotong itu pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Karena kita sedang mengerjakan masa Agustus 2015, kita harus hanya fokus terhadap jatuh tempo bulan Agustus, yaitu pada Mr. Michael Lawrence, warga negara Prancis. Untuk yang lainnya, karena bukan jatuh tempo pada bulan Agustus, maka kita abaikan dulu. Karena Mr. Lawrence merupakan warga negara Prancis, bunga pinjaman pada transaksi ini kita kenakan PPh pasal 26. Dan karena Mr. Lawrence merupakan warga negara Prancis dan memiliki SKD, maka kita gunakan tarif sesuai P3B antara Indonesia dengan Prancis. Selanjutnya kita input ke ISPT kita. Ini adalah transaksi keempat. Asumsikan aja Mr. Lawrence ini tidak memiliki MPWP. Tanggal pemotongannya yaitu pada tanggal 31 Agustus sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga.
Dan jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 10% dikali 1 miliar, yaitu berarti hasilnya sama dengan 100 juta. Karena Mr. Lawrence memiliki SKD, berarti tarifnya kita sesuaikan ya, bukan 20%. Kita ubah menjadi 15% sesuai dengan Treaty Indonesia-Perancis. Maka PPh yang dipotong atas penghasilan bunga dari Michael Lawrence adalah sebesar 15 juta. Lalu transaksi kita sudah selesai, kita simpan. Data berhasil disimpan. Transaksi berikutnya adalah pembayaran premi asuransi. Penerima penghasilannya adalah AIA Insurance di Australia. Nah, untuk menentukan DPP atas pembayaran premi asuransi yang dikenakan PPh pasal 26 memiliki perhitungan tarif sendiri untuk menghitung DPP-nya. Kita bisa lihat di KMK 434, KMK 04 tahun 1999. Yaitu kita bisa lihat di sini. Kita bisa langsung aja kita buka ISPT, kita buat bukti potongnya. Di tanggal pemotongannya itu tanggal 1 Agustus. NBWP-nya asumsikan aja nggak ada. Nah, sesuai dengan KMK yang tadi udah saya tunjukin. Oh ya, pertama kita masukin dulu ya angkanya. Jumlah penghasilan brutonya itu 500 juta. Nah, sesuai dengan KMK 434 tadi, perkiraan penghasilan netonya itu sebesar 50%. Dan tarifnya sebesar 20%. Maka PPh yang dipotong atas penghasilan premi asuransinya sebesar 50 juta. Lalu kita simpan. Selanjutnya membayar imbalan jasa konsultan pajak kepada KAP Hadiwinata. Maka atas transaksi ini dikenakan PPh pasal 23. Kita langsung import aja, kita buka SPT PPh, kita buka bukti potong pasal 23. Karena ini transaksi pertama, nggak perlu kita ubah. Lalu tanggal pemotongannya kita ubah menjadi tanggal 5. NBWP-nya kita copy aja biar lebih simpel. Karena NPWP yang tidak valid, berarti ada kesalahan dari soalnya. Kita coba aja menggunakan NPWP yang lainnya. Kita coba. Kita input data baru, kita buat namanya. Tadi itu
ke AP Hadinata dan rekan. Alamat di Jalan HR Rasuna Said. Kita klik OK. Kita input jasa konsultannya sebesar 25 juta. Jasa konsultan 25 juta. Lalu kita simpan. Selanjutnya, membayar imbalan bunga pinjaman kepada Kengo Corporation di Jepang. Karena tidak jelas memiliki SKD atau tidak, kita anggap saja Kengo Corporation tidak memiliki SKD, maka kita kenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Maka kita bisa langsung input aja di sini. Kita buat bukti potong pasal 26. Tanggalnya itu pada tanggal 7 Agustus. NPWP-nya kita asumsikan aja tidak memiliki NPWP. Alamat di Ohio, Jepang. Pembayaran imbalan bunga pinjaman. Kita input sebesar 125 juta dengan tarif 20%, maka PPh yang dipotong sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita simpan. Selanjutnya, membayar sewa forklift sebesar 35 juta oleh Trek Company di Singapura. Kita asumsikan aja mereka tidak memiliki SKD, jadi kita kenakan PPh pasal 26 sebesar 26%, tarifnya sebesar 26%. Langsung kita input aja transaksi berikutnya. Tanggal pemotongannya tanggal 10 Agustus. NPWP-nya kita asumsikan aja nggak ada, namanya Trek Company. Kita copy aja biar lebih simpel, nggak ngabisin waktu. Jumlah penghasilan brutonya kita input di nomor 4 sebesar 35 juta. Dan dikenakan PPh 26, tarifnya 20%. Lalu kita simpan. Selanjutnya, membayar sewa kontainer. Kepada
CV maju lancar tidak ber-NPWP. Nah, karena CV maju lancar tidak ber-NPWP, maka dikenakan PPh 23 dengan tarif lebih tinggi 100%. Langsung aja kita input dipotong pasal 23. Kita masukkan sewa kontainer sebesar 15 juta. PPh dipotong sebesar 600.000. Lalu kita simpan. Selanjutnya, transaksi membeli barang antik sebesar 700 juta dari Mr. Majendra Majid dari Malaysia. Nah, karena transaksinya pengalihan harta dari warga negara Malaysia, untuk DPP-nya kita kalikan 25% dari harga jualnya ya. Berarti kita langsung input aja PPh 26-nya. Kita buat baru. PPh 26 pada tanggal 18 Agustus. NPWP-nya kita kosongkan. Namanya Majendra Majid Malaysia. Nah, transaksinya itu kita masukkan ke dalam penjualan harta di Indonesia sebesar 700 juta. Kita ubah perkiraan penghasilan netonya sebesar 25% sesuai dengan ketentuannya dan dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi totalnya PPh dipotong sebesar 35 juta. Sebenarnya kalau transaksinya itu di bawah 10 juta tidak dikenakan pajak, namun karena melebihi 10 juta kita kenakan tarif sebesar 20% dan perkiraannya itu 25%. Lalu kita simpan. Transaksi berikutnya, bayar imbalan royalti. Selanjutnya adalah membayar imbalan royalti kepada Casio Corporation di Sakuramaru, Taiwan. Karena tidak ada SKD, maka dikenakan PPh 26 dengan tarif 20%.
tanggal 20. NPWP-nya kita kosongkan, namanya Casio Corporation. Kita masukkan sebesar 350 juta dengan tarif 20%. Lalu kita simpan. Berikutnya adalah memberikan hadiah untuk distributor terbaik sebesar 100 juta kepada PT penyalur. Kita buat bukti pemotongan PPh pasal 23. PPh-nya karena tidak valid, kita ganti aja ya dengan NPWP yang valid. Kita copy dari yang lain. Kita packaging ini. Kita coba dulu. Kita masukkan PT penyalur kita masukkan sebesar 100 juta. Dikenakan tarif 15%. Maka jumlahnya 15 juta dan tanggalnya jangan lupa kita ganti. Kita masukkan sebesar 100 juta. Tanggalnya jangan lupa diubah ya, jadi tanggal 27. Lalu kita simpan. Selanjutnya memberikan hadiah untuk pemenang Best Product Design sebesar 125 juta kepada Mr. Begamo warga Filipina. Berarti kita kenakan PPh 26 karena tidak memiliki SKD sebesar 25%. Kita input baru PPh 26. Ini transaksi ke-10. Tanggal pemotongan tanggal 28. NPWP-nya kita kosongin. Mr. Begano Aquino. Hadiah dan penghargaan sebesar 125 juta. Lalu kita simpan. Transaksinya udah selesai. Lalu sebagai wajib pajak kita harus melakukan penyetoran. Itu kita buat SSP-nya. Kita klik baru. Kita pilih sesuai dengan kode jenis setoran, yaitu PPh 23 selain PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa yang tercantum dalam SPT Masa pasal 23. Nah, di sini karena NPN-nya tidak diketahui, kita bikin random aja. Nah, jumlah pembayarannya sesuai dengan yang ada, yaitu 15.600.
tanggalnya karena maksimal itu tanggal 10 bulan berikutnya, kita buat aja tanggal 10 bulan September. Sudah muncul. Lalu kita buat baru untuk menyetor semuanya ya. Kita buat sesuai dengan kode setorannya. Jumlah pembayaran 500.000. Kita simpan, kita buat baru. Jumlah pembayaran 117. Kita selesaikan semuanya sampai balance. Nah, sudah selesai. Sudah beres. Kita sudah berhasil menyetor pajak yang telah kita bayar. Dan kita tutup. Selanjutnya kita buat SPT-nya. Kita klik menu SPT, surat pemberitahuan masa 23 dan 26. Nah, semuanya udah muncul, udah benar. Lalu kita tinggal mengisi lampiran-lampirannya. Dan kita klik legalisasi fotokopi surat keterangan yang masih berlaku SKD-nya. Lalu kita cetak. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya semua SPT-nya. Jika ingin disimpan ke dalam bentuk PDF, bisa diklik print atau langsung di save aja. Nah, kita simpan karena datanya udah benar ya. Selanjutnya untuk melaporkan ke KPP, kita klik menu SPT Tools, kita klik lapor data SPT, kita pilih masa pajaknya yaitu bulan Agustus tahun 2015. Sudah muncul, kita pilih tempat penyimpanannya. Terserah mau disimpan di mana. Lalu kita klik create file. Dan otomatis telah disimpan dalam bentuk CSV format. Dan selesai. Terima kasih telah menyaksikan tutorial YSPT yang telah saya buat.